Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waduh, kok kurang semangat ini. Saya ulangi lagi ya. Dijawab dengan semangat, kompak. Ini jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Gitu ya. Coba ya. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang iklan. Ini di sini ada iklan elektronik. Nah, biasanya sampean kalau lagi nonton di televisi kan, lagi asik-asik nonton, muru ada jeda. Biasanya itu apa? Iklan. Nah, di situ iklan apa saja biasanya yang sampean temui? Iklan sampo, terus iklan apa? Solder. Barang-barang itu semua ada di sekitar sampean ya, iklan-iklan itu. Nah, apa sih manfaatnya iklan itu sebenarnya? Sebelum misal sampean apa itu namanya beli barang, sampean tahunya dari mana asalnya? Dari TV ya. Nah itu contohnya salah satu manfaatnya iklan yaitu promosi untuk barang-barangnya agar dibeli oleh kita. Jadi kita tahu di televisi, terus di iklan itu menarik perhatian kita untuk kita penasaran, kemudian kita beli barang tersebut. Nah, jadi ini pengertian iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Kemudian iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Tadi iklan itu juga ada kayak di brosur-brosur atau di koran itu kan biasanya ada iklannya, ditempel-tempel di jalan, terus di baliho itu kan contohnya di media cetak. Kemudian audio itu biasanya kita temui ya di televisi, kemudian di radio, dan kalau elektronik itu ya di media elektronik. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Nah, yang pertama pastinya ada nama produk. Nah, gak mungkin kan barang suatu iklan gak ada namanya. Contohnya kayak pasta gigi. Tadi apa? Nama produknya biasanya Solder. Kemudian apalagi mie instan apa? Biasanya Indomie. Nah, itu contohnya nama produk. Kemudian gambar yang menarik. Contohnya nih, mie instan, gambar kemasannya menarik kan? Lek sampean buat semenarik gambarnya atau enggak? Nah, itu contohnya harus dibuat gambar yang semenarik mungkin. Kemudian kalimat iklan. Nah, kalau kalimat iklan ini biasanya diberi kayak yang membuat sampean itu tertarik, misalnya apa itu kayak mie itu kalimat iklannya apa pedas banget kayak gitu, terus enak,
gurih. Nah, itu kalimat iklan yang membuat kita penasaran akan produk tersebut. Kemudian keunggulan produk. Nah, di situ dijelaskan juga keunggulan produknya dari produk lain. Misal Pepsodent, kemudian dengan merek pasta gigi lainnya, yang satunya lebih memutihkan gigi, membersihkan gigi, dan lain sebagainya. Itu ada keunggulan produk. Yang kemudian tak lupa juga apa di situ? Poin 5, harga. Nah, di samping ini pastinya kalau produk gak dicantumin harganya, kadang kita juga enggan untuk beli. Ini regane piro sih? Terus ini harganya berapa sih? Mahal atau enggak? Kalau dicantumin kan pastinya kita tahu harganya itu berapa dan kita jadi lebih tertarik untuk membelinya kalau harganya itu sesuai dengan dengan uang kita seperti itu. Kemudian tak lupa juga yang penting adalah nomor telepon dan alamat pengiklan. Biasanya kan di produk-produk ada nomor teleponnya kan? Biasanya. Kemudian juga ada alamatnya. Kalau misal ada kayak di produk tersebut ada kayak kecacatan atau kerusakan, kita juga bisa komplain ke nomor atau alamat yang ada di situ. Oke. Nah, kemudian juga di ciri-ciri bahasa iklan. Nah, di sini menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, kenapa sih kok menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas? Karena kalau panjang-panjang kemudian terus bahasanya tidak jelas, tidak mudah dimengerti, kita enggan untuk melihatnya ataupun membacanya. Kayak iklan di koran kan, misal panjang banget kan, kita malas untuk membacanya. Kalau misal bahasanya singkat, padat, jelas, terkait terhadap produknya, kemudian di situ ada harganya, kemudian langsung keunggulan-unggulannya, itu disajikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki sugesti. Nah, ini pasti sampean kalau di suatu iklan atau namanya sponsor, kalau tidak menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki sugesti untuk menjadikan konsumen itu membeli produk kita, gak akan laku produknya atau yang diiklankan itu tidak laku kalau tidak menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki sugesti. Nah, kemudian menggunakan kata konotasi yang positif. Jadi di iklan itu tidak boleh ada bahasa yang negatif atau bahasa yang mengandung unsur sara atau yang tidak baik. Itu kemudian isinya bersifat objektif, yaitu produknya itu ya benar apa adanya gitu loh. Jadi sesuai dengan tidak membohongi konsumen, objektif. Kemudian harus jujur, singkat, jelas, dan menarik. Oke. Jelas ya dari sini terkait tentang ciri-ciri bahasa iklan. Nah, belum lanjut kata dari iklan. Oke. Malam-malam dingin, lapar. Lah, kan tadi memang Iya nih, lapar lagi. Mana udah malam, warungnya udah tutup. Enaknya makan apa ya? udah nggak usah bingung. Nih, aku punya nih. Nih, cita rasa Nusantara yang khas. Yang pasti cara penyajiannya juga praktis. Jadi cocok banget buat kamu kalau lagi lapar. Kalau lapar, Enaknya Indomie. Indomie. Selera
contoh iklan radio, jadi cuma suara saja. Nah, juga di bahasa yang disampaikan kan menarik kan, dan juga kayak memikat kita kan, Indomie seleraku, terus kemudian apa tadi di sana? Apa? Praktis. Nah, enak dibuat untuk makan pas malam-malam. Nah, itu kan memikat kita untuk membeli produknya. Itu dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Sudah dimengerti kan iklan tersebut? Sampai-sampai di televisi saking seringnya ditayangkan sampai kita hafal dengan iklannya. Nah, terus ada lagi. Aktif setiap hari, apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan energen setiap hari yang bernutrisi Anda. Jadikan aku aktif setiap hari. Kita satu bulan. Aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Nah, jadi contoh iklan di televisi. Nah, itu ada iklan elektronik, ada iklan di radio, iklan di televisi, dan iklan di internet. Nah, contoh iklan di radio biasanya yaitu cuma yang tadi suara saja. Nah, ya nggak ada gambar unsurnya. Kemudian iklan televisi ya seperti saya melihat di televisi, unsurnya ya ada gambar, kemudian suara, seperti itu. Kemudian kalau iklan di internet ini bisa juga gambar saja, dan juga ada gambar, ada suaranya. Misal biasanya kan sama kayak nge-game gitu, kemudian muncul iklannya, yaitu contoh iklan di internet. Nah, ini juga contoh macam iklannya. Yang pertama ada iklan baris, yaitu iklan baris, jadi iklan yang singkat berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris ini disebut juga dengan iklan mini. Nah, di contoh ini kan ini cuma hanya beberapa baris saja, ada judulnya, kemudian ini gambarnya blur ya, bisa dilihat di sana. Dijual segera, laptop kondisi masih mulus, segel bergaransi. Nah, itu contoh keunggulan produknya. Kemudian ada harganya, sini ada harganya, kemudian ada nomor teleponnya. Nah, ini cuma segini saja. Kemudian di bawahnya juga ada iklan khusus bahasa Inggris. Dibuka pendaftaran khusus bahasa Inggris. Ayo buruan daftar kursus bahasa Inggris. Itu contoh menggunakan bahasa iklan yang untuk menarik kita. Ayo buruan daftar. Nah, seperti itu. Kemudian di situ juga di bawah itu ada yang agak blur, ada alamat dan nomor teleponnya. Itu contoh iklan baris. Itu di modul Samen juga ada contohnya iklan baris dan iklan kolom. Nah, kalau iklan kolom adalah iklan yang penataannya memanfaatkan beberapa bagian dari halaman surat kabar. Nah, jadi di dalam koran biasanya itu ada iklan yang bentuknya memanfaatkan kolom-kolom. Jadi di kolom seperti ini ada produk Toyota. Nah, ini tulisannya Toyota termurah. Nah, ini kan Toyota termurah. Nah, Toyota termurah. Nah, ini kan
menjadikan kita untuk menarik kan. Nah, termurah ini berapa sih? Nah, itu buat kita penasaran dan memiliki sugesti. Kemudian beri hadiah tanpa undian. Nah, itu contoh tentang memilih bahasa yang menarik perhatian. Kemudian keunggulannya DP murah dan angsuran ringan, proses cepat. Nah, itu keunggulannya. Dan mudah, data bisa dibantu kami. Nah, itu contoh keunggulannya di iklan tersebut. Kemudian register bisa bertambah. Kemudian ada nomor teleponnya. Info hubungi itu Bang Maman. Nah, itu tadi tentang iklan, pembelajaran iklan. Dari sini ada yang ditanyakan tentang iklan. Sudah jelas? Sering sampai jumpa ya kalau iklan ini ya. Kadang di televisi, di internet juga ada. Nah, Pak, kenapa iklan di TV nggak ada harganya, Pak? Nggak ada harganya, Pak. Oh ya, oke. Nah, kadang kalau di TV itu cuma yang ditonjolkan itu gambar, kemudian suara dan bahasa yang menarik. Kalau biasanya di TV itu. Nah, kalau di brosur-brosur itu biasanya ada harganya. Nah, itu kita biasanya terpikatnya yaitu di tampilannya, di videonya. Kadang di TV kan wah menarik ini. Nah, itu yang diunggulkan di situ kalau iklan di televisi. Oke. Ada lagi? Terkait iklan. Serah. Ini iklan elektronik, iklan iklan elektronik bentuknya tadi kemudian audio, ada audio visual atau video itu tadi. Apa sih? Itu Pak iklan dulu, Pak. Enggak, Pak. Kalau nggak ada mungkin apa? Pak, kalau misal ada iklan yang nggak jujur atau terlalu berlebihan itu Oke. Jadi iklan kan sebenarnya tujuannya untuk menarik menarik pelanggan atau menarik konsumen untuk jadi di unsur tadi ya juga harus bersifat objektif. Jadi kalau terlalu berlebihan nantinya cenderungnya itu membohongi konsumen atau membohongi publik. Jadi barangnya itu tidak sesuai dengan yang diiklankan kadang kalau berlebihan. Jadi kalau iklan kan kadang harus misal kita kayak di televisi itu ya produknya itu kita ambil misal ambil gambarnya, ambil videonya, itu yang harus kita lebih menarikkan. Kita misal ambil gambarnya itu semenarik mungkin, kita ambil videonya itu semenarik mungkin di situ. Itu boleh kita lebih-lebihkan. Tapi harus sesuai tadi dengan produknya, harus jujur juga. Yang cewek ada yang tanya nggak? Kok diem-diem aja? Paham ya? Di sini kita sampean kita kasih lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Nanti di situ ada yang pertama individu itu
sampean mencari unsur-unsur di iklan tadi, kan sudah ada unsur-unsur iklan di situ. Apa saja tadi unsur-unsur iklan? Yang pertama ada apa? Nama produk, kemudian apa? Ada gambar, kemudian kalimat iklan, alamat pengiklan, harga, keunggulan, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Nah, itu habis ini sampean tak kasih itu di situ disajikan gambar. Nah, sampean nanti cari unsur-unsur iklannya di situ. Terus kemudian deskripsi iklannya seperti apa. Nah, habis ini kita latihan. Di sini ada yang nggak masuk? Alvino, Arjuna, Banyak. Sakit tak? Oke, silakan dikerjakan. Butuh waktu berapa menit? 20. Kan tadi sudah dijelaskan tentang unsur, sampai juga tahu. Iya. Ya, terus isi iklannya itu unsurnya Jadi benar ya, isi iklan itu unsur-unsurnya sering identifikasi. Di situ ada isi iklannya, unsur-unsurnya ada apa aja gitu. Apakah
ke apa ada berapa 7 unsur tadi ada di iklan tersebut atau tidak, itu sampean tulis di isi iklan tersebut. Kemudian deskripsinya itu saya mendeskripsikan atau menceritakan iklan tersebut itu apa. Pak, ini iklan warungnya apa produknya, Pak? Alamat apa? Oh, alamat. Hah? Kalau nggak jelas bisa dilihat di sini ya. Kita bahas sama-sama.
Kalian paham? Di sini siapa yang mau maju untuk menyampaikan hasil kerjanya? Iya, kamu yang punya saya. Maju dulu, ayo. Siapa yang mau maju? Hasilnya itu juga cek nanti teman-teman tahu tentang unsur-unsur yang ada di situ, kemudian deskripsinya. Kita baca sama. Ayo. Dengarkan yang belakang. Oke, di sini Haikal akan membacakan hasilnya. Ayo bacakan. Kan nomor ini 1 judul. Ikan adalah ayam. Isi iklan adalah gambar yang menarik, ada kalimat iklan dan harga produk, nomor telepon penjual dan alamat iklan. Ya. Judulnya adalah apa? Ayam. Kemudian unsurnya gambar yang menarik. Gambarnya menarik atau enggak? Kemudian ada kalimat iklan. Kalimat iklannya yang mana? Pedasnya rendang. Pedasnya rendang. Nah, tuh. Kemudian harga produknya berapa? 15.000. Kemudian apa lagi? Nomor telepon. Ada nomor teleponnya? Kemudian apa? Penjual dan pengiklan. Ini alamatnya ada ya? Yang ada apa? Tulisnya keunggulan produk dengan ada. Jadi di iklan tersebut bisa dijelaskan keunggulan produknya. Bisa di situ apa ayamnya empuk, terus kemudian nasinya bergizi, itu nggak ada kalimat keunggulan produknya. Kemudian deskripsi produknya, dengerin nanti yang bingung. Ayo coba dengerin. Iklan itu adalah iklan ayam yang menarik karena ada gambar api dan sambal yang rendang khasnya, yang sangat terjangkau dengan isi konten. Harga produk dapat ayam goreng, nasi tadi, es teh, gula-gula, jualan menawarkan Nah, jadi itu tadi tentang deskripsi produknya atau deskripsi di iklannya tersebut. Jadi di situ pengiklannya adalah ayam geprek ya, gambarnya menarik. Kemudian di situ dengan harga yang terjangkau. Tadi berapa? 15.000. Sudah dapat apa? Ayam, nasi, lalapan dan sambal. Kemudian jika dijelaskan alamatnya juga. Di alamatnya juga tersedia apa? Misalnya free wifi untuk pelanggannya. Nah, jadi seperti itu deskripsi produknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Haikal. Ada yang mau maju lagi? Yang perempuan.
berani maju. Ayo. Maju. Jadi, oke kalau gitu jelas ya tentang ini tadi tentang di iklan tersebut ada judulnya, kemudian di sini tadi ada nama produk, harga, kalimat iklan, alamat, yang nggak ada apa tadi, keunggulan produk, dan juga deskripsi produknya seperti yang dijelaskan disampaikan di iklan tadi seperti itu. Jadi mendeskripsikan produk atau yang ada di gambar tersebut. Oke, yang belum silakan tambahi nanti. Sekarang untuk lebih memahamkan kalian, kita akan ada lembar evaluasi, ada soal ABC-an dan juga ada soal uraian yang akan kalian kerjakan. Ini merupakan ciri-ciri iklan kecuali memaksa masyarakat membeli barang yang diiklankan. Jadi iklan tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang tidak dimiliki iklan media cetak adalah gerak. Produk yang diiklankan berupa apa gambarnya? Kelima, kapasitas mesin cuci pada iklan di samping adalah berapa? 60. 6. Bahasa dalam iklan bersifat komunikatif. Komunikatif artinya adalah apa? A. Mudah dimengerti atau dipahami. Ya, 7. Biaya pemasangan iklan di surat kabar banyak yang dihitung berdasarkan jumlah kata yang digunakan atau besar ukuran iklannya. Maka dari pembuat iklan biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Nah, itu.
Delapan, iklan sebuah produk atau jasa harus dibuat dengan kalimat yang jujur dengan tujuan agar apa? A. Tidak merugikan konsumen. Nah, 9. Iklan yang ada di televisi biasanya berupa tayangan video. Iklan di internet bisa disampaikan di tempat-tempat berikut kecuali koran. Yang nomor 2. Tentukan unsur iklan media cetak pada iklan di bawah ini. Di situ gambarnya apa? Iklan apa? Di situ unsurnya ada apa saja? Nama produk, kemudian keunggulan, kalimat iklan yang mana? Cinta khususmu. Harganya ada nggak? Alamatnya? Alamatnya? Jadi ada 3, cuma 3 ya unsurnya. Nama produk, 4 nama produk, gambar, keunggulan sama kalimat iklan. Oke. Kemudian sebutkan unsur-unsur pada iklan di radio, televisi, dan internet. Yang pertama, iklan di radio apa? Suara saja, tidak ada gambar. Oke. Kemudian ya, keunggulannya cuma pakai suara saja. Kemudian di televisi apa? Unsurnya tayang video, gambar, dan suara. Kemudian di internet apa? Apa yang di internet? Ya, di internet bisa suara, bisa gambar, bisa tayangan video. Yang ketiga, iklan diberi gambar. Hal ini bertujuan untuk apa? Bahannya bisa dilihat konsumen. Ada lagi menarik konsumen. Ada lagi apa? Menarik untuk dibeli. Boleh. Nah, jadi yang ketiga jawabannya agar produknya diketahui oleh pembeli. Kemudian menarik perhatian, menarik untuk dibeli. Itu tujuan diberi gambar. Kemudian yang keempat, sebutkan tujuan pembuatan iklan. Mengenalkan produk, promosi produk, memberi informasi terhadap suatu produk tersebut. Nah, jadi yang jawabannya seperti itu betul. Kemudian nomor 5, kegunaan produk yang diiklankan di bawah gambar itu adalah obat sakit. Jadi oke, silakan dihitung. Yang Romawi 1 itu dikali 5, kemudian yang bawah kali 10. Silakan. Jadi ini tadi kalian sudah belajar tentang apa? Terus siapa yang mau menyimpulkan terhadap pembelajaran kali ini? Iklan apa? Apa sih manfaat iklan? Apa? Agar kita sekali. Apa? Ya? Apa? Yaitu
konsumen tentang pengenalan produk agar produk tersebut apa? Menarik perhatian konsumen atau bisa dibeli oleh konsumen. Tadi macamnya iklan ada berapa? Ada iklan di radio, iklan televisi, iklan internet, ada iklan kolom dan iklan tulis. Nah, oke. Sekarang di sini saya kumpulkan. Ada pertanyaan? Nah, pelajaran hari ini nggak ada. Kalau nggak ada, di sini istirahat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.